Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ganu ya di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Tentunya di channel YouTube MTS Surabuana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Kalau di 2 minggu terakhir kemarin kita mempelajari mengenai gerak spesifik meroda dan guling lenting. Lalu di minggu selanjutnya kita memahami materi mengenai bentuk latihan atau variasi latihan untuk meningkatkan gerak spesifik meroda dan guling lenting. Kali ini Bapak akan memberikan seluruhnya, yaitu rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Ada guling lenting, ada guling depan, dan ada meroda. Ya. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wa fahma waj'alni min ibadika sholikin. Amin. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi inti yang akan kita bahas. Yang pertama, rangkaian variasi gerak spesifik senam lantai. Di sini Bapak memberikan 3 poin. Yang pertama yaitu aktivitas rangkaian gerak spesifik meroda dan guling lenting. Yang kedua, aktivitas rangkaian guling depan dan guling lenting. Yang ketiga ada aktivitas rangkaian guling depan, guling lenting, dan meroda. Kenapa Bapak tidak memberikan back roll atau guling belakang? Karena untuk rangkaian pada senam lantai itu terlalu susah. Jadi rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai ini Bapak memberikannya yang mengacu ke arah depan ya, bukan ke belakang. Jadi untuk guling belakang tidak Bapak cantumkan. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu ada rangkaian meroda dan guling lenting. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana gerak spesifik atau indikator-indikator atau tahapan pembelajaran mengenai gerak spesifik meroda dan guling lenting. Nah, di sini ada rangkaiannya, rangkaian meroda dan rangkaian guling depan. Jadi gerak spesifik meroda dan guling depan ini disatukan jadi satu rangkaian. Yang pertama ada posisi awal. Posisi awalnya yaitu berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan terentang serong atas di samping telinga. Sedangkan pelaksananya sendiri, tahap pertama lakukan gerakan meroda dengan memutar badan menyamping arah gerakan hingga kedua lengan dan kaki jadi tumpuan. Akhir gerakan berdiri menyamping arah gerakan. Nah, ini tahapan-tahapan belajar saat kita kemarin membahas mengenai gerak spesifik meroda ya. Tahap kedua dari posisi berdiri menyamping, putar badan menghadap arah gerakan untuk melakukan gerak berguling dengan diawali meletakkan kedua tangan pada matras dan memasukkan kepala di antara kedua lengan. Ini sudah masuk ke guling lenting. Tahap ketiga, gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras dan akhir gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan. Ini gerakan guling depan. Gerakan meroda dan gerakan guling depan ini sudah Bapak bahas indikatornya, bagaimana cara melakukannya yang benar. Tinggal kita eksekusi dan kita rangkai. Kalau sebelumnya kita membutuhkan 1 matras, di sini berarti kita membutuhkan 2 matras karena kita melakukan rangkaian gerak spesifik meroda dan guling depan. Jadi sudah paham ya apa saja indikatornya untuk melakukan gerakan meroda dan gerakan guling depan. Bapak harap kalian sudah paham ya apa saja tahapan-tahapan pembelajarannya untuk melakukan kedua gerakan ini. Selanjutnya yaitu rangkaian guling depan dan guling lenting. Pada tahap pembelajaran posisi awalnya yaitu berdiri menghadap arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan di samping badan. Sedangkan pelaksananya sendiri, tahap pertama yaitu lakukan gerakan guling depan dengan diawali meletakkan kedua tangan pada matras atau lantai ya. Masukkan kepala di antara kedua lengan sama dengan yang tadi. Gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras dan akhir gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan.
Tahap kedua dari posisi jongkok, ini sudah masuk ke guling lenting ya. Letakkan kedua telapak tangan pada matras, angkat pinggul, masukkan kepala di antara kedua lengan, hampir sama dengan gerakan guling depan. Saat bahu menempel matras, lakukan gerakan guling lenting dengan, nah ini bedanya. Lakukan gerakan guling lenting dengan melecutkan kedua kaki ke depan atas. Bedanya ini ya dengan guling depan, hingga kedua kaki mendarat pada matras dan akhir gerakan berdiri dengan posisi pinggang melenting. Bedanya ini ya, guling depan dan guling lenting. Kalau guling depan itu intinya gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras, ya. Sedangkan guling lenting itu intinya yaitu saat bahu menempel matras, lakukan gerak guling lenting dengan melecutkan, ya, atau menolak kaki ke atas, ya, kaki dan pinggang ke atas, atau melecutkan kedua kaki ke depan atas hingga kedua kaki mendarat pada matras. Bedanya itu ya. Sekilas hampir sama, cuma kalau kita sudah melakukannya itu sudah sangat berbeda, baik indikatornya maupun tahapan pembelajarannya. Jadi itu ya. Ini rangkaian guling depan dan guling lenting. Dan guling depan maupun guling lenting itu juga berbeda. Ingat ya. Dan yang terakhir ada rangkaian guling depan, guling lenting, dan meroda. Bagaimana rangkaiannya? Yaitu tahapan pembelajarannya ada 4. Ini maaf ketutupan ya. Nanti Bapak revisi. Yang pertama, awali gerak guling depan dengan baik setelah gerak guling depan berakhir. Lanjutkan dengan gerakan guling lenting sehingga akhir gerakannya berdiri menghadap gerakan. Lanjutkan setelah guling lenting dengan gerakan meroda. Fokus perhatian pada gerak tidak terputus. Nah ini kalian sudah tahu semua bagaimana cara melakukan gerakan guling depan, bagaimana cara melakukan gerakan guling lenting, dan bagaimana cara melakukan gerakan meroda. Jadi disatukan ya, dirangkai tiga gerakan ini jadi satu. Yang pertama kita melakukan gerakan guling lenting. Setelah di posisi akhir guling, yang pertama kita melakukan gerakan guling depan. Ya, kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan gerakan guling depan. Setelah pada posisi akhir guling depan, kalian berdiri lagi, lalu persiapan untuk melakukan gerakan guling lenting. Ya, beda ya, guling depan dan guling lenting beda. Jangan sampai saat kalian mempraktekkan itu sama. Bedanya itu melecutkan kalau guling lenting ya. Pada posisi akhir di guling lenting, kalian berdiri, lalu kalian serong, badannya menyampingi matras ya. Lalu lakukan gerakan meroda atau kita sebut itu salto kayang, ya. Hampir sama dengan salto, cuma menyamping, ya. Dan tangan kita, tubuh kita masih menempel di matras. Kalau salto kan melayang di udara. Bapak ingatkan lagi ya, beda. Kita sebutnya kayang. Ya, kalau bahasa sehari-hari atau bahasa umumnya, ya. Jadi itu ada 3 poin aktivitas rangkaian guling depan dan guling lenting. Yang pertama aktivitas meroda, gerakan meroda dan guling depan. Lalu ada tadi guling depan dan guling lenting. Lalu yang terakhir ada guling depan, guling lenting dan meroda. Kalian praktekkan sendiri di rumah. Kalaupun tidak ada matras, kalian bisa praktekannya di lantai. Tapi pelan-pelan karena lantai keras, sedangkan matras itu lunak ya. Jadi kalian pelan-pelan. Yang penting kalian sudah tahu indikator tangannya gimana, kepalanya gimana, kakinya gimana, bahu gimana, selebar kakinya itu selebar bahu atau gimana, itu kalian sudah paham ya. Jadi itu tadi ada 3 poin penting mengenai rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Meroda, guling depan, dan guling lenting. Nah, ini yang terakhir. Tugas. Ya. Kalian catat seperti biasa di buku mata pelajaran Penjas Orkes. Ya. Kalian tulis soalnya, lalu kalian jawab juga di situ, di buku catatan. Ya. Jadi tulis soalnya dulu ini 1-4, di bawahnya baru jawaban, ya. Kalian tulis, kalian foto, lalu kalian kirim ke Google Classroom seperti biasa.
Bagi yang tidak mengerjakan, Bapak anggap nilai kalian tetap 0 ya, sesuai kesepakatan kita. Bagi yang tidak mengerjakan, kalau yang mengerjakan ya Bapak apresiasi kerja keras dan kedisiplinan kalian. Nanti Bapak juga pasti akan ngasih nilai yang terbaik untuk kalian. Ya, yang pertama ada menurut kalian apa yang dimaksud dengan gerakan meroda? Ini menurut pendapat kalian ya, bukan menurut pendapat Bapak maupun buku. Ya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan gerakan guling lenting? Jadi yang pertama ada apa yang dimaksud dengan gerakan meroda, dan yang kedua ada apa yang dimaksud dengan gerakan guling lenting menurut kalian, menurut bahasa kalian, ya. Yang ketiga yaitu coba jelaskan tahap pelaksanaannya saat melakukan gerak spesifik meroda. Nah, kalian sudah tahu ya apa tahap pelaksanaannya. Kan ada dua tuh, posisi awal dan tahap pelaksanaannya. Coba jelaskan juga yang nomor 4, tahap pelaksanaannya saat melakukan gerak spesifik guling lenting. Ya, kalian juga sudah tahu bagaimana tahap pelaksanaannya saat melakukan gerakan guling lenting. Jadi itu 4 saja kalian kerjakan di buku tulis atau di buku catatan khusus mata pelajaran penjas orkes ya. Difoto dan dikirimkan ke GC, dan jangan sampai terlambat saat mengumpulkan ya. Bapak harap kalian semua mengerjakan dan semua kalian kumpulkan sesuai dengan jadwal yang Bapak buat, tepat waktu, belajar disiplin dan belajar rajin ya. Karena itu kedisiplinan, kerajinan, ketekunan salah satu kunci sukses untuk kalian berkembang, kalian meningkatkan otak dan keterampilan kalian. Nah, jadi itu ya materi yang Bapak sampaikan mengenai rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Tadi ada, Bapak ulangi lagi ya, aktivitas rangkaian meroda dan guling depan. Yang kedua ada rangkaian aktivitas guling depan dan guling lenting. Yang ketiga yaitu rangkaian variasi gerak spesifik guling depan, guling lenting, dan meroda. Dan yang terakhir tadi ada tugas, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak dan untuk kalian semua, baik untuk sekarang dan untuk kedepannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf apabila ada salah kalimat atau salah kata di slide yang Bapak tampilkan, Bapak juga mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.